Ya, jadi sistem utilitas di industri. Jadi masih umum ini ya. Jadi utility itu sendiri ya. Dalam bahasa Inggris, utility itu adalah keperluan atau kebutuhan. Nah, jangan sampai kita tidak bisa membedakan antara mana yang utama, mana yang menjadi utility. Nah, di dalam proses industri, pabrik yang memiliki peran yang vital. Ya kenapa? Karena kalau misalnya itu reaktor harus butuh panas, baru tidak ada utilitas, bagaimana? Bagaimana caranya dia bisa bereaksi? Nah, dia harus pada suhu panas, nah, gitu kan? Untuk menunjang atau memenuhi agar suatu proses bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Produk bisa terbentuk karena adanya bantuan utilitas itu sendiri. Nah, dengan standar yang telah ditentukan, ya. Jadi ada juga kadang istilah penunjang, unit penunjang, berarti utilitas itu ya maksudnya. Kalau dibilang, kau departemen mana? Departemen unit penunjang. Oh, berarti utilitas. Kau departemen apa? Departemen utilitas. Oh, berarti dia adalah utilitas, utility kan, nah, seperti itu. Jadi dia penunjang operasi yang ada dalam pabrik. Nah, unit yang menyediakan media pendingin, jadi ada ketika unit itu dia yang sediakan itu media pendingin, kemudian media pemanas, kemudian energi penggerak, nah, dan lain-lainnya, berarti ketika itu mendukung proses produksi, makanya itu adalah unit utilitas. Nah, sistem utilitas itu ada sistem, ada utilitas ya. Nah, tujuannya karena mesti ada utilitas. Ya, jadi unit ini memiliki peranan yang begitu penting dalam operasional sebuah pabrik. Ya, bukan hanya fokus pada kebutuhan alat proses, tetapi juga pada kebutuhan tenaga. Jadi bukan untuk proses saja maksudnya ini. Kalau kita di situ ada sanitasi, kita mau buang air kecil, butuh air, itu juga masuk ke utilitas, bukan untuk proses saja, tapi intinya menunjang semua kebutuhan yang ada di industri tersebut. Jadi biar ada mesnya yang masuk dalam layout pabrik, baru dia butuh air besar, air kecil, cuci tangan, sanitasi dan sebagainya, berarti itu masuk utilitas. Ada mobil masuk, ada mobil keluar, perlu disanitasi bannya, jangan sampai mencemari lingkungan pabrik. Penyediaan klorin itu juga masuk utilitas. Semua hal, bukan, jangan sampai dikatakan hanya untuk proses, bukan, semua ya. Jadi untuk prosesnya, untuk kebutuhan tenaga kerja, pegawai, kebutuhan kantor, ya. Nah, maka itu masuk ke dalam utilitas. Misalnya peranan pentingnya ya, salah satu yang paling utama pasti adalah memenuhi kebutuhan proses tersebut. Ada yang butuh steam sebagai penyuplai media panas, ada yang butuh air pendingin sebagai penyuplai media pendingin, penyuplai energi, ada yang butuh listrik, ada yang butuh nitrogen, ada yang butuh bahan bakar, ya. Jadi unit penyedia bahan bakar juga masuk ke dalam utilitas. Jadi departemen keamanan, departemen batubara, padahal mungkin dia maksudnya di bagian yang handling itu batubara, mulai dari pembongkaran batubara dari kapal, kemudian dialirkan ke gudang yang besar, itu dia, kemudian bagaimana mengalirkan dari pergudangan ke proses, dia itu tujuannya itu, Nah, seperti itu. Kemudian ada udara bertekanan, banyak digunakan untuk membuka dan menutup katup, menggerakkan sistem-sistem yang ada di industri. Ada air industri, air itu untuk kebutuhan industri. Ada juga industri yang membutuhkan air bebas mineral misalnya, misalnya mau digunakan untuk apa? Proses yang dia tidak mau ada mineralnya, karena bisa mengganggu, merubah kualitas, menambah unsur di dalam produk. Dia tidak inginkan, makanya dia butuh air bebas mineral. Nah, ini paling bisa penyulingan 1 kali Aquades, penyulingan 2 kali Aquabides, atau membran, penyaringan dengan
pori-pori yang sangat kecil sampainya biar air laut juga bisa terpisah antara garamnya dengan airnya. Saking kecilnya dia punya pori-pori itu membran. Jadi ada beberapa tahap. Ada penyulingan satu kali aquades, aqua hasil satu kali destilasi. Mineralnya tinggal di sini, aquanya lolos. Ada aquabidas, aqua itu H2O yang dihasilkan dari bides, berarti 2 kali hasil destilasi. Itu bebas mineral semua itu. Kedua ada membran teknologi penyaringan yang, tapi dia penyaringan tidak bisa dibilang membran gas aqueous, dia tidak bakalan turun itu. Dia harus betul-betul ada vakum atau ada dorongan yang tekanannya tinggi. Jadi dia itu butuh juga udara bertekanan atau vakum supaya dia bisa memaksa untuk ini lolos menembus pori-pori yang sangat kecil tersebut. Ya juga untuk menjaga mesin-mesin produksi beroperasi dengan normal. Ada unit penyedia pelumas, ada juga seperti itu. Kalau kayak di Freeport itu tugasnya orang teknik kimia itu analisa juga itu. Analisa oli di tangga apakah masih sesuai viskositasnya dan sebagainya. Kalau tidak ganti. Selalu dialirkan untuk melumasi mesin-mesin yang ada ketika beroperasi. Kemudian menjaga kondisi operasi pabrik tetap stabil. Ya kenapa dia dikatakan bisa menjaga kondisi operasi pabrik? Ya karena kan pabrik bisa beroperasi pada kondisi tertentu, suhu, tekanan, sebagainya. Suhu, tekanan, sebagainya kan itu bisa didapatkan dari utilitas. Kapan misalnya udara bertekanan yang tidak prima, sedangkan dia harus mendeteksi kalau tekanannya terlalu tinggi, dia harus mendorong itu katup untuk membuka, tapi ternyata udara bertekanannya tidak prima ke alatnya, ya sudah, tinggal di tekanan tertumpuk melebihi dari ambang batas, meledak. Tidak menjaga kondisi operasi pabrik sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya semuanya itu sangat berperan untuk menjaga kondisi operasi pabrik sesuai dengan yang diinginkan. Suhu, apalagi suhu, tekanan, apa-apa yang menjadi kondisi operasi pabrik, suhu, tekanan, konsentrasi, apalagi menjaga aspek safety pada proses produksi. Iya, ada kira-kira unit utilitas apa yang bisa menjaga aspek keamanan pada proses produksi? Kenapa dikatakan dia bisa menjaga aspek safety? For example, air pendingin. Air pendingin itu ketika misalnya kondisi operasi di set pada suhu 200 misalnya, lebih dari 200 harusnya diperintahkan air pendingin untuk menyala, untuk masuk ke kondensor ataupun sebagainya, air pendingin. Tapi karena ini yang bertugas di departemen utilitas tidak bekerja dengan baik, airnya tidak dingin-dingin, alatnya rusak, dia tidak bisa dinginkan. Ini naik 300 400 terbakar, meledak. Tidak safety, Ya, sama dengan itu yang kalau kita reflux, ada yang biasa lupa panas itu air anunya menguap, itu bau itu. Kenapa ini bau? Ternyata ada yang lupa colok pompa ininya. Refluxnya. Kan lolos itu kalau tidak ada, Ya. Kenapa ini berbau? Tiba-tiba ternyata ada yang lupa colok atau sudah panas tidak diganti air pendinginnya. Jadinya lolos ke atas, bau lah satu lap lagi. Padahal di situ mungkin isinya asam sulfat atau apa, asam nitrat atau asam klorida. Lolos dia ke atas karena tidak adanya air supply air pendingin tersebut. Itu skala lab berbau. Bagaimana kalau skala industri? Mati langsung orang satu pabrik. Hanya gara-gara orang utilitas tidak menjaga alatnya. Itu contohnya. Apa lagi? Listrik, ya. Kalau unit listrik saja
Kalau dia tidak betul-betul menjaga, kan unit listrik itu dijaga misalnya toh, dijaga pada 50 Hz. Dia itu kerjanya atur itu putaran turbin bagaimana caranya 50 Hz atau 3000 rpm. Kalau kurangi dari 3000 rpm, kalau kebutuhan listrik meningkat, berarti apa? Harus semakin dinaikkan putaran. Begini, kan PLTU air dipanaskan di boiler besar, menghasilkan steam. Steam itu bertekanan tinggi. Tekanan tinggi itu yang dipakai untuk mendorong turbin. Putaran turbin itu ke generator untuk menggenerate listrik, menghasilkan listrik. Jadi logikanya semakin tinggi putaran semakin banyak listrik. Nah, itu pemahaman yang keliru. Jadi mau sedikit listrik, mau banyak listrik sama-sama 3000 rpm. Tapi kenapa bisa? Kenapa bisa begitu? Hah? Itu salah satu unit safety ya. Gambarannya ya. Jadi contoh sebenarnya di sistem itu sudah diatur bahwa dia harus 50 Hz. 50 Hz ternyata itu kalau dikonversi secara ilmu fisika itu 3000 rpm. Tugasnya yang ada di PLTU memonitor ini turbinnya harus 3000 rpm. Ada rentangnya, misalnya berapa sampai berapa tuh A sampai B. A itu kurang dari 3000, B itu batas maksimal. Ini batas minimalnya tak? Ini batas maksimalnya. Kapan tidak dia bisa tidak sama dengan sistem lain tak? Maksudnya dia bisa drop, tidak sesuai dengan spesifikasi listrik yang ada di sulsel misalnya tak? Nah, tetapi apa yang dilakukan kalau ini turun di bawah, turun mendekati batas minimal, apa yang dilakukan? Nah, dia harus sama-sama 3000 rpm, menambah kecepatan. Kalau menambah kecepatan, dia akan melebihi batas maksimal. Bagaimana merugikan? Dia harus menambah kebutuhan bahan bakar. Jadi koordinasi dengan orang bahan bakar tambah suplai bahan bakarnya. Supaya apa? Tekanan yang dihasilkan lebih tinggi, sehingga menambah putaran, tidak tetap sama. Jadi dia itu besarnya listrik daya ya. Ini kalau daya yang diperlukan bertambah, maka otomatis ini akan berkurang di putarannya, atau karena ada penambahan di sini. Nah, tetapi sebenarnya dia sama 3000 rpm. Dia hanya kalau banyak pemakaian dia semakin susah untuk terputar, bagaikan apa? Kalau misalnya kita mengayuh sepeda dengan beban, jadi ini daya sama dengan beban ya, beban pemakaian watt yang dipakai di perumahan misalnya. Kalau misalnya kita mengayuh atau mendorong alat transportasi yang bebannya sedikit, kemudian bertambah bebannya banyak, otomatis semakin susah kita ayuh kan? Itu maksudnya itu. Tetap dijaga 3000 rpm, tapi pada saat banyak beban, bertambah beban, ini semakin susah berputar, sehingga dia akan deteksi kalau ini berkurang putarannya, berarti beban itu semakin banyak. Artinya tekanan yang dihasilkan itu semakin susah untuk mendorong itu. Makanya tambahkan tekanannya supaya ke 3000 kembali. Terus bagaimana kalau maksimal? Dikurangi bahan bakarnya. Iya, dikurangi bahan bakarnya, tetapi kan tidak serta-merta dikurangi bahan bakar langsung turun. Dia kan masih ada proses tuh. Ini kan bahan bakar ditambah, masih ada proses, butuh proses untuk tekanan perlahan-lahan bertambah. Nah, bagaimana kalau dia terlalu banyak maksimal, ya dikurangi dengan bahan bakar. Nah, dari bagaimana kalau misalnya dia minimal namomi nasantu
batas di bawah, nah tidak sampai putarannya 3000, tidak sampai pindah, misalnya dapat minimal. Dikhawatirkan ini kalau terus menerus bisa sampai sini, bagaimana? Langsung itu lock. Dan caranya, makanya PLN kadang matikan lampu segera, matikan lampu misalnya tahu kalau ini sistemnya tahu, matikan lampu di kawasan, set matikan, mati beban 1. Naikkan tekanan mau kasih nenek sedikit dari 3000, misalnya 3000 berapa, nah kasihnya lagi tambah beban. Misalnya banyak sebelumnya yang mati toh, banyak kawasan yang mati. Dia nak kasih naik 3000 tapi kasih lebih dulu, baru dinyalakan. Oke, turun kembali ke 3000. Usahakan lagi kasih lebih lagi 3000, kasih lebih lagi 3000. Oke, nyalakan, kembali lagi ke 3000. Ini lagi mau dikasih nyala, naikkan lagi lebih dari 3000, baru kasih nyala ini, baru langsung turun lagi ke 3000. Kan seterusnya itu dijaganya itu, menjaga di 3000 RPM. Tapi ya dia harus putar-putarnya bagaimana caranya ini di 3000 RPM. Jadi itu salah satu gambarannya, dia harus safety terhadap itu. Kapan tidak berarti kebutuhan listrik akan terganggu. Bukan kalau dia tidak jaga dengan baik harus ada dimatikan. Kalau misalnya unit PLN kan umum toh, yang paling yang merasa rugi adalah perumahan atau apa yang mendapatkan dampak mati lampu itu gitu. Kalau industri berarti dampaknya dia harus memilih mana yang harus dimatikan ini. Otomatis dia harus ada daftar prioritasnya. Mana yang paling perlu sekali, yang harus ada terus listriknya, mana yang boleh dimatikan dulu. Matikan dulu lampu ruangan saya dulu tuh, office-nya kan masih ada dia laptop. Baru matikan sampai dia bertahap-tahap. Mana yang perlu dimatikan sampai menyala semua. Stabil nih kayak begitu tuh. Bisa sih dapat gambarannya, aplikasinya tuh. Jadi itu kebutuhan. Apalagi contohnya kenapa bisa harus dikatakan dia safety? Ya, udara bertekanan. Udara bertekanan ini digunakan untuk, misalnya bisa dipakai untuk mendorong bahan. Ya, kalau ini tidak berfungsi dengan baik, bahannya bertumpuk dan sebagainya, mampet, bisa terjadi kerusakan di situ. Kalau berkumpul di situ. Air bebas mineral, ya ini mungkin bisa berpengaruh terhadap keamanan pangan kalau dia adalah industri pangan. Ya kita minum susu ultra, minum Monty, ternyata airnya ada mineralnya, gitu kan? Jadinya apa itu? Ternyata mengandung logam. Masa gitu jadinya tentu ini menjadi safety keamanan produk kalau digunakan di air secara langsung misalnya. Atau safety peralatan, kan air yang terlalu ada mineralnya kan bisa merusak alat bisa ada kerak dan sebagainya, bisa sampai kebocoran, dan itu artinya tidak safety. Seperti itu. Kemudian masuk di jenis-jenis. Jenis-jenis utilitas di industri. Ya, tadi ada air pendingin untuk penyuplai, unit penyedia media pendingin. Ya, kalau kita butuh pendinginan berarti dia butuhnya air pendingin. Nah, kecuali beberapa sistem yang hanya membutuhkan sedikit pendingin, bisa pakai refrigerasi langsung. AC, misalnya dia ada ruangan yang harus disimpan di ruangan yang dingin, itu produk, tetapi produk atau bahan bakunya harus di tempat dingin, tetapi hanya kapasitas kecil, ya bisa langsung saja pakai siklus refrigerasi untuk membuat ruangan tersebut dingin supaya bahan bakunya bisa awet. Seperti itu. Tapi kalau skala besar, mending pakai pendingin dalam skala besar juga. Nah,
Nah, kebutuhan untuk menjaga suhu jangan sampai melebihi dari ambang batas, berarti gunakan air pendingin. Dia akan menurunkan suhu operasi. Nah, air pendingin digunakan untuk mendinginkan proses hingga suhu atmosfer misalnya. Ada juga istilah chiller. Itu memang dia untuk chiller itu digunakan untuk menghasilkan air dingin. Ya, kalau ini tadi suhu atmosfer, ini di bawah dari suhu atmosfer. Nah, ini artinya dia menuju ke suhu ini ya. Kalau ini di bawahnya. Nah, ada juga air garam dingin, digunakan untuk mendinginkan proses di bawah 8 derajat Celcius. Kenapa pakai garam? Iya, jadi ada tuh biasa praktikum di mana kalau kita mau tahan dia suhunya, maka dikasih garam. Nah, dia akan lebih stabil dibanding kalau tidak ada garamnya. Meskipun sama-sama jumlah es batunya, tapi dia bakal stabil kalau dikasih garamnya. Nah, ada tuh di praktikum apa kemarin itu ya. Ketel uap sama dengan boiler, digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk memanaskan proses. Jadi uap panas yang dimaksud ini, uap panasnya itu dipakai untuk memanaskan proses. Nah, daripada pakai bunsen atau apa, lebih bagus pakai ini, lebih ekonomis, dan lebih banyak industri lebih suka boiler daripada menggunakan api langsung. Kecuali kalau yang kecil-kecil masa di rumah pakai misalnya boiler apa kan, ya kita langsung saja kan, artinya skala kecil J gitu kan. Kemudian minyak panas digunakan dalam industri kimia untuk memanaskan proses. Ya, kalau ini suhunya bisa sampai 300 kalau minyak panas itu. Nah, ya. Air panas itu digunakan untuk beberapa aplikasi khusus ya, di mana uapnya dan minyaknya tidak dapat digunakan. Nah, butuh sistem air panas untuk menghasilkan air panas. Ada udara digunakan untuk mentransfer cairan, juga digunakan untuk instrumentasi ya. Jadi instrumentasi itu maksudnya dalam suatu sistem ada sistem instrumennya. Contoh misalnya kita di control room mengatur tutup buka katup, ya dari sistem instrumentasi itu kita bisa perintahkan itu untuk segera mengalirkan udara untuk tutup itu katup dan sebagainya. Ada nitrogen itu bisa digunakan untuk menyelimuti proses. Ada vakum, ya kalau ini udara bertekanan mendorong, kalau ini menarik ya. Jadi dia vakum. Jadi kalau misalnya mau filter berarti gunakan apa? Vakum tak? Kalau ingin filterisasi. Kemudian air demineral digunakan untuk proses pencucian. Nah, sebagai utilitas, air juga sebagai pelarut. Tapi dia sebagai pelarut yang betul-betul H2O, bukan ada mineralnya. Jadi air demineral tidak hanya berguna untuk itu, tetapi juga digunakan sebagai pelarut. Nah, seperti itu. Air secara umum. Nah, jadi biasanya itu ada, kalau dia perusahaan besar, saking banyaknya utilitas maka ada departemen tersendiri untuk utilitas. Kan ada departemen produksi, itu pun departemen produksi dibagi-bagi lagi. Departemen produksi bagian ini tapi untuk utilitas biasanya ada departemen tersendiri. Jangan supaya ada yang dimintai pertanggungjawaban secara sendiri, merasa bertanggung jawab terhadap betul-betul utilitasnya. Nah. Sumber airnya biasa dari air sungai. Itu makanya banyak industri yang berada di area sekitaran sungai dan laut.
Kalau dia memang membutuhkan banyak air, masa mau membutuhkan banyak air pakai air tanah, habis itu di bawah air sungai yang masih kotor, ya barulah digunakan apa namanya WTP, water treatment plant. Kalau WWTP ada WTP, ada WWTP, waste water treatment plant. Kalau ini masuknya, kalau WWTP keluarannya, limbahnya. Jadi WWTP, waste water treatment plant, artinya sistem pengolahan air limbah. Kalau ini pengolahan air, artinya air dari sungai, air dari laut dia olah untuk menjadi layak digunakan sebagai kebutuhan proses maupun untuk kebutuhan SDM-nya ya. Di sini pakai kata SDM saja, SDM pada industri tersebut. Air untuk penyediaan umum, apa maksudnya itu? Ya mau mandi, pokoknya yang tidak berkaitan dengan proses, tapi untuk manusianya, mandi, cuci, kakus apa kakus, dan untuk kebutuhan kantor lainnya. Seperti itu ya, serta kebutuhan rumah tangga. Air sanitasi diperlukan untuk pencucian dan pembersihan peralatan pabrik. Jadi sanitasi itu maksudnya misalnya kita sudah produksi Monty rasa anggur, mau lanjut Monty rasa apel, kan harus ada pencucian. Itu namanya air, kita gunakan kadang air sanitasi. Ada kayak flashing. Ya kalau tidak di flashing langsung nanti yang produk-produk pertama itu ada rasa anggurnya, nanti di belakangan mungkin baru ini. Jadinya ini ya, padahal dia mungkin tidak suka rasa itu gitu apalagi yang durian sangat rentan itu. Kalau sudah produksi bahan pangan yang ada duriannya, paling lama itu flashingnya, paling susah hilang baunya, itu paling pusing itu industri. Tapi konsumen banyak yang minta begitu, jadinya dia tetap produksi. Tapi kalau mau beralih, paling pusing itu, mau diapain ini, kenapa tidak hilang-hilang ini baunya, ini di pipa masih bau lagi, kasih air panas terus berapa lama masih bau. Jadi dia agak lama ininya flashingnya. Itu maksudnya untuk air sanitasi. Peralatan pabrik, utilitas, ya artinya air sanitasi bisa jadi untuk utilitas yang lain, untuk penyedia listriknya kan butuh air dan sebagainya. Laboratorium dan yang lainnya. Syaratnya untuk air sanitasi, ya dia di bawah suhu kamar. Masa suhu berapa kita pakai sanitasi, panas begitu kan, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Tingkat kekeruhan, ini dia lah. Syarat kimia, tidak mengandung zat organik maupun anorganik yang terlarut dalam air, tidak mengandung logam-logam berat dan hal-hal yang lainnya yang beracun. Kemudian syarat biologis, berarti maksudnya apa itu kalau syarat biologis? Kontaminasi biologis, tidak ada bakteri, virus, bukan tidak ada, tidak bisa dihindari sebenarnya itu bakteri, tapi diminimalisir. Iya, air saja kalau sudah kita panaskan pada saat dingin, jangan dibilang bila tidak ada bakterinya. Pada saat dipanaskan pada suhu 100, iya mati, oke. Tapi mau kau minum gitu pada suhu 100 begitu atau 200 gitu, pasti dingin. Misalnya dingin kita, pada saat dingin itu kan kembali lagi dari udara, ada bakteri. Itu diminimalkan sesuai dengan standarnya. Tapi ada juga memang jadi jenis bakteri yang tidak boleh ada. Ada yang boleh ada tetapi ada batasnya. Ada juga yang justru dibutuhkan, tapi karena dia mau lawan itu bakteri ini, dia tidak merusak dan akan bahkan melawan, seperti yang di Yakult. Jadi mikroorganisme yang itu merugikan, itu maksudnya tidak boleh ada pada air sanitasi itu. Ada juga air pendingin ya, cooling water tadi, media pendingin.
Jadi tadi dikatakan air pendingin itu cooling water, sedangkan air pendingin dengan suhu yang lebih rendah dari chiller. Jadi bisa membedakan nanti mana yang air pendingin biasa, mana yang chiller. Chiller itu yang di bawah dari ya 25 derajat Celcius, masuk ke chiller media yang dingin. Jadi prinsip kerjanya ya cooling water mengontakkan air dengan udara dan menguapkan sebagian dari air tersebut. Nah, jadi contoh misalnya gambaran air dari cooling water, ya ada air panas, ya karena dia tidak mau sampai dingin sekali, ya cukup udara yang diperbanyak yang dikontakkan dengan air panas tersebut. Udara kan bisa mengalir di sela-sela cairan lalu lolos ke atas, gitu ta. Di sambil jalan ini sambil jalan juga ininya airnya, sambil jalan juga udara yang diberikan. Itu dia tidak harus disirkulasikan dengan udara supaya dia menjadi dingin. Jadi cooling water menyerap panas, proses pabrik dilarikan kembali ke cooling water untuk dinginkan. Akibat kontak dengan lain udara terjadi proses pengambilan panas dari air oleh udara dan juga terjadi proses penguapan sebagian air dengan melepas panas laten yang akan mendingin. Ini ya. Itu air pendingin, ada beberapa yang harus diperhatikan. Kesedahan airnya, apa kesedahan air? Berarti dia mengandung apa? CaMg. Nah, kalau itu terlalu banyak dia bisa kerak di dalam. Boiler masa kita boiler sudah dibeli mahal-mahal, ada keraknya. Reaktor sudah dibeli mahal-mahal, berkerak, rugi kita kan. Mikroorganisme, bakteri, plankton, kan di sungai itu banyak yang hidup ini, bakteri plankton berkembang tumbuh. Dia bisa merusak alat heat exchanger, alat perpindahan panas. Besi, ya jelas bisa menimbulkan korosi, perkaratan. Masa mau beli mahal-mahal baru berkarat, gitu kan? Ada lagi air industri, jadi unit penyedia air industri. Nah, kadang disebut filter water atau industrial water. Jadi bisa digunakan untuk makeup ataupun cooling tower atau bahan baku pembuatan air bebas mineral. Kemudian air demin diperoleh melalui tahapan proses kimia dengan campuran bahan kimia. Nah, dia itu digunakan untuk misalnya sebagai umpan kettle boiler, ya, atau air yang dibuat untuk steam. Dengan memiliki tingkat korosif yang sangat rendah sehingga sangat bagus untuk dijadikan steam. Artinya dikondisikan ini air ditambahkan bahan kimia hingga sesuai dengan standar air umpan boiler, supaya dia awet boilernya. Air chiller tadi bisa sampai 6 derajat Celcius, bahkan lebih dingin. Kemudian ada air bebas mineral, ada steam dari boiler, kettle untuk merebus, sedangkan air yang direbus adalah demin water. Jadi demin water yang direbus menghasilkan uap itu tadi, steam. Karena demin water adalah air yang sudah melalui tahapan proses sehingga tingkat korosif dan zat-zat yang terkandung berbeda dengan air biasa. Itu maksudnya demin water, ya. Jadi fungsinya ini steam,
itu bisa untuk memanaskan, bisa juga untuk menggerakkan. Dia kan tinggi tekanannya, dia kan ada tekanan tinggi sama suhu tinggi. Suhu tinggi itu bisa untuk memanaskan, tekanan tinggi itu bisa untuk menggerakkan. Nah, pada pembangkit listrik misalnya. Nama unit penyediaannya itu biasanya boiler. Boiler itu apa? Jadi dia yang mendidihkan suatu media untuk menghasilkan steam, gitu ya. Listrik, ya, industri kecil pakai dari PLN. Tetapi ya kalau misalnya dia kebutuhannya besar, ya mending dia sediakan sendiri. Nah, kalau dia sediakan sendiri berarti masuk ke dalam utilitas. Nah, yang tadi ini kan bisa digunakan generator untuk penyimpanan energi jika kebutuhan listrik tiba-tiba mati. Nitrogen bisa juga untuk pendingin. Ya, jadi kalau dialirkan diselimuti nitrogen, penyelimut, dia bisa bersifat mendinginkan. Nah, nitrogen itu selain dinginnya, kalau memang dia betul-betul nitrogen yang konsentrasi tinggi, baru-baru kita celup, kita lantak, pas langsung bisa patah gitu kan. Jadi bahaya kan. Kan itu kalau ini yang kayak berasap-asap terus saking dinginnya tak. Nah, biasa kalau saya ambil, saya pakai kus tangan yang tebal sekali, berdobel-dobel, baru pakai lagi Nah, gitu. Saking karena begitu dia kalau memang betul-betul dicelup lama toh, saking freeze-nya itu dia tak gitu. Karena kayak memadat begitu toh. Nah, biar darah pun air yang ada dalam itu memadat jadinya. Bahan bakar seperti solar atau gas alam termasuk pula ke dalam kelompok utilitas. Jadi penyedia solar atau gas alam, dulu itu solar berlimpah dan penggunanya sedikit, makanya banyak yang menggunakan solar. Makanya dulu itu industri itu identik dengan asap-asap hitam. Tapi sekarang sudah mulai masuk ke gas alam karena Pertamina juga sudah menyediakan, karena sudah banyak juga industri. Solar juga sudah berkurang, gas masih banyak, makanya kita dianjurkan juga. Dulu kan minyak tanah, sekarang gas sengaja dikasih mahal minyak tanah karena ketersediaannya sudah kurang. Di industri juga pakai gas, tapi bukan gas-gas 3 kilo ataupun yang hijau itu, yang biru yang bisa diangkat-angkat. Gas yang memang ada tangki besarnya gas, jadi mobil Pertamina itu langsung datang, nah, terus dihubungkan masuk suplai gas di situ. Jadi banyak yang begitu pakai gas alam, termasuk ke dalam kelompok utilitas. Nah, ada juga yang menjaga itu. Kalau tidak dijaga bahaya. Memang ada juga perusahaan yang tidak mengelompoknya sebagai utilitas karena dia menganggapnya sebagai raw material. Ya kalau digunakan sebagai raw material ya berarti bukan utilitas. Nah, udara bertekanan ya, bisa sampai di atas 10 bar supaya betul-betul dia bisa dipakai untuk mendorong, menggerakkan alat-alat instrumen, proses pemanasan atau pendinginan dan lain-lain. Jadi dihasilkan dari sebuah kompresor udara dengan tekanan tertentu. Nah, itu kan sekarang banyak itu penggerak yang kalau kita dengar itu ketika dia bergerak bukan di motor tapi kayak ada hembusan angin, gitu kan. Nah, itu udara itu maksudnya sebuah sistem industri dengan alat penggerak udara bertekanan. Jadi kayak begitu, kayak begitu. Dihasilkan dari sebuah kompresor. Nah, kompresor tidak terlalu mahal kecuali kalau raksasa ya bisa jadi mahal. Tapi biasanya industri lebih memilih banyak kompresor Jadi unit ini beda kompresornya, unit ini beda kompresornya daripada beli sekalian yang besar. Kemudian ada udara instrumen.
sama dengan kompres air, sama-sama dihasilkan dari kompresor. Namun pada instrumen air ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit dibanding air bertekanan. Jadi ini maksudnya ada filternya. Contoh semisalnya yang digunakan di AAS, karena kita kan butuh di situ udara sebagai penyuplai oksigen, tapi kita tidak mau ada airnya karena berpengaruh di analisa. Nah, beda sama kalau misalnya kita hanya membutuhkan dia untuk tekanan ban, itu kan biasa ada air-airnya itu. Kalau kita coba kita gas kembali motor, tak biasa itu ada air keluar, karena yang masuk ke udara kompresor tersebut adalah udara yang lembab. Nah, kenapa mesti dia butuh kompresor? Ya karena udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Makanya itu kalau lama itu dia rasa kenapa ini tidak naik tekanannya banku, makanya nak kasih nyala cepat kompresornya, karena harus lebih tinggi tekanannya ini daripada di ban. Kenapa kalau kita tekan udara di ban itu keluar ki? Ya karena udara tekanan di ban dibanding tekanan udara di luar lebih tinggi di ban, makanya keluar ki. Nah, jadi begitu. Jadi harus dia mengalir dari tinggi ke tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kompresor itu gunanya untuk memasukkan banyak udara ke dalam air itu udara, sampainya dia menumpuk, memperkecil volume dari volume besar ke volume kecil, tetapi menambah tekanan supaya bisa dialirkan ke tekanan yang lebih rendah. Begitu. Itu prinsip pengalirannya ya. Sama WWTP, sistem pengelolaan limbah. Sistem pengelolaan limbah dibagi menjadi pengolahan limbah B3, pengolahan limbah padat, pengolahan limbah cair, dan pengolahan limbah gas. Ya, itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kita mau tanyakan? Utilitas. Jadi setidaknya paham bagaimana gambaran utilitas di industri tak? Iya, seperti itu. Jangan sampai bingung lagi apa itu utilitas. Bagaimana sistemnya? Dia dipakai untuk apa? Perannya apa? Seberapa penting itu utilitas? Sebenarnya dia penting. Dia sampai ke keamanan pabrik, kebutuhan pabrik. Kalau tidak ada itu tidak bisa jalan. Jadi dia penting sekali. Jadi apa bedanya? Sudah belajar peralatan industri proses? Ya, apa bedanya peralatan industri proses dengan ini utilitas? Ya, peralatan industri proses, peralatan industri pada proses yang utama itu kan, nah, reaktornya apa dan sebagainya. Kalau utilitas yang menunjang itu alat untuk menunjang itu. Begitu membedakannya.